Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dengan pemahaman ilmu agama yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menerangkan sedikit sebuah hadis yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin jilid 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik sahabat muslimah dimanapun berada, saya akan mencoba sedikit menerangkan tentang hadis ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuhal akmali afdolu." Perbuatan amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Qala as-salatu ala waktiha." Salat pada waktunya. Nah, sahabat muslimah yang saya banggakan, di hadis ini menerangkan hadis yang pertama ini, amalan yang paling Allah cintai yang pertama yaitu salat. Dan juga sahabat muslimah dimanapun berada, pada hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab dari seorang anak Adam bukan hartanya, bukan sedekahnya, seberapa banyak ia mendermakan hartanya, tetapi yang pertama kali dihisab yaitu sholatnya. Sekiranya sholat kita sudah baik, sesuai dengan syariat rukun-rukunnya, serta kita sholat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka untuk melanjutkan hisab-hisab tahap berikutnya akan mudah sekali. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bahwa sholat ini adalah sebagai landasan keimanan kita sebagai seorang muslim, bahwa di mana sholat inilah yang merupakan tiang agama, pondasi yang amat kuat bagi keimanan kita. Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya kembali, "Summa ayyuh ya Rasulullah?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qala birrul walidain." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Amalan yang kedua ini yang Allah cintai, berbakti kepada kedua orang tua kita, karena sahabat muslimah sekalian, kewajiban kita sebagai seorang anak, di mana ibu kita mengandung 9 bulan dengan melahirkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu berjuang mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan anaknya. Sebelum lagi menyusui, mendidiknya dengan baik, menjaganya. Itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya,
bahwa orang tua adalah pintu surga paling baik. Kalian bisa mensia-siakan pintu itu atau menjaganya. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Oleh karena itu, selagi orang tua kita masih hidup, banyak-banyaklah kita minta maaf kepada beliau. Kita rawat beliau dengan sebaiknya, dengan penuh kasih sayang. Kita berikan hak-hak beliau sebagai orang tua. Kita jaga dan kita hormati, kita sayang beliau. Inilah janji Allah kepada kita, hambanya yang selalu mencintai orang tua. Karena sahabat muslimah dimanapun berada, bahwa durhaka terhadap orang tua tidak hanya diazab di yaumil kiamat, tetapi azabnya pun akan kita rasakan di dunia saat ini. Di mana yang pernah mendurhakai orang tua, suatu saat dia akan dibalas, entah itu oleh anaknya, entah itu dengan orang lain, dengan cara dia memperlakukan orang tuanya dahulu, mendurhakai, begitupun dia akan menerima balasannya, cepat atau lambat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai kedua orang tua kita dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kembali kepada Rasulullah, "Summa ayu ya Rasulullah? Apakah ada amalan lain ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Qala al-jihadu fi sabilillah." Berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat muslimah dimanapun berada, mungkin yang kita tahu sebagai seorang muslim dari sejarah-sejarah perjuangan nabi-nabi, bahwasannya berjihad fisabilillah itu berperang melawan kafir Quraisy dengan pedang. Tetapi ketahuilah sahabat muslimah, di zaman sekarang ini, di zaman kita, jihad fisabilillah itu bisa kita lakukan dengan cara kita berjihad dengan harta kita, menyumbangkan sebagian harta kita untuk membangun rumah-rumah tahfiz. Ini adalah termasuk jihad fisabilillah. Menuntut ilmu agama, ini juga termasuk jihad fisabilillah. Serta berdakwah seperti ini, dengan berdakwah ini adalah salah satu kategori jihad fisabilillah. Kita menolong agama Allah, mengsyiarkan kalimat Allah, mengsyiarkan ilmu-ilmu agama, yang termasuk jihad fisabilillah. Baik sahabat muslimah, demikianlah 3 amalan yang ditanyakan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa melaksanakan 3 amalan ini dengan sebaik-baiknya untuk bekal kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata kali ini hanya ini yang saya dapat sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya ataupun penyebutannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kesalahan itu datangnya dari saya yang bodoh ini. Dan bila ada dalam hal kebermanfaatan dan kebenarannya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bertemu lagi dalam pembahasan hadis-hadis yang lain yang tentunya
insya Allah akan bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bagi sahabat muslimah dimanapun berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.